Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hega Cendika Yolanda, NPM 0619101012 dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Widyatama. Saya di sini akan mempresentasikan resume materi perkuliahan analisis dan perancangan sistem berbasis objek untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis dan perancangan sistem berbasis objek. Oke, materi yang pertama adalah analisis dan perancangan perangkat lunak. Jadi perangkat lunak itu apa sih? Menurut Pressman, perangkat lunak itu adalah serangkaian instruksi yang ketika dieksekusi menyediakan fitur, fungsi, dan performa yang diinginkan. Kemudian struktur data yang memungkinkan program untuk memanipulasi informasi secara memadai. Kemudian informasi deskriptif baik dalam bentuk hard copy maupun virtual yang menjelaskan pengoperasian dan penggunaan program. Oke, selanjutnya adalah proses. Proses ini dibagi dalam 4 tahap. Yang pertama adalah tahap perencanaan, planning. Yang kedua, tahap pembangunan atau developing. Yang ketiga, tahap evaluasi atau evaluating. Kemudian tahap keempat adalah evolusi atau tahap evolving. Masing-masing tahap ini saling berkesinambungan dalam sebuah pengembangan perangkat. Kemudian ini object oriented principle. Ada 4. Pertama adalah yang kedua yang ketiga modularity, yang keempat adalah hierarki. Jadi abstraction ini adalah aspek yang memberikan pandangan menyeluruh dari sistem di mana mengesampingkan detail. Makin ke atas, makin tinggi tingkat abstraksinya. Kemudian encapsulation itu adalah komponen otorisasi yang menyembunyikan detail implementasi untuk setiap objek. Kemudian modularity itu membagi sistem yang kompleks menjadi komponen yang lebih kecil sehingga dapat dikelola dengan mudah. Yang terakhir adalah hierarki, yaitu membagi level abstraksi dari suatu sistem ke dalam suatu struktur tree. Jadi di atas maka makin tinggi tingkat abstraksi, maka makin rendah tingkat abstraksinya, sehingga dapat diimplementasikan secara nyata dalam bentuk sistem yang utuh. Nah, Object Oriented Programming Principle hampir sama seperti sebelumnya, namun sekarang udah masuk ke programmingnya. Yang pertama itu, prinsip yang pertama adalah kelas, yaitu kelas ini adalah digunakan untuk membuat sebuah kerangka kerja yang berisi atribut dan metode dari struktur kelas ini. Kemudian ada objek. Objek ini adalah output dari kelas. Jadi setiap kelas ini akan objek untuk mengelola isi kelas. Kemudian ada encapsulation, yaitu konsep pada OP untuk membungkus data atau metode menjadi satu unit data. Sehingga encapsulation ini dapat memudahkan dalam pembacaan kode, karena informasi yang disajikan tidak perlu dibaca secara rinci dan sudah merupakan satu kesatuan. Selanjutnya adalah inheritance. Inheritance atau pewarisan adalah ketika sebuah kelas ini disebutkan menjadi kelas yang lain, sehingga anak kelas akan mewarisi semua atribut dan rekod paling dari kelas induknya. Kemudian ada polymorphism, yaitu kelas dalam OOP yang merupakan kelas yang memiliki banyak bentuk, walaupun namanya sama gitu. Jadi bentuk di sini tuh yang dimaksud adalah isinya beda, parameternya beda, dan cara kerjanya berbeda. Namun nama metode atau nama kelas yang dibuat sama gitu. Selanjutnya software complexity. Nah, tugas dari seorang software developer ini adalah untuk menciptakan illusion of simplicity. Jadi illusion of simplicity ini adalah merekayasa seolah-olah software yang dibangun ini sederhana dari luar. Kelihatan sederhana ya, seperti gambar yang sebelah kiri. Namun ketika jauh masuk lebih dalam,
maka software ini tuh lebih kompleks gitu. Jadi kekompleksannya ini tidak diperlihatkan dari luar gitu. Jadi user bisa menggunakannya secara simpel, namun software yang dibuat berisikan yang sangat kompleks gitu. Kemudian atribut kompleksitas sistem ada 5. Yang pertama adalah hierarchic structure, yang kedua ada relative primitive, yang ketiga ada separation of concerns, yang keempat ada common patterns, dan yang kelima ada stable intermediate forms. Hierarchic structure ini maksudnya adalah semua sistem memiliki subsistem dan semua sistem adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Jadi saling berhierarki atau saling ada levelnya. Kemudian relative primitive adalah pemilihan komponen dasar dari suatu sistem dapat dinilai dari level abstraknya. Karena bisa jadi suatu komponen memiliki level abstrak yang lebih tinggi dari komponen lainnya. Kemudian separation of concern adalah sistem hierarkis yang dapat didekomposisi. Kemudian ada common patterns, yaitu sistem yang kompleks berasal dari subsistem yang kecil yang memiliki pola-pola yang sama. Kemudian ada stable intermediate form, yaitu memiliki bentuk yang baku sehingga memudahkan untuk proses evolusi atau maintenance atau pengembangan berikutnya. Kemudian software design elemen. Nah, kebanyakan dari software design elemen ini terdiri dari 3, yaitu notasi, proses, dan alat. Notasi itu adalah bahasa yang digunakan dalam pemmodelan seperti bentuk, kalimat, dan lain sebagainya. Kemudian proses adalah aktivitas yang digunakan selama memodelkan perangkat lunak. Kemudian ada tools atau alat, yaitu alat bantu yang digunakan untuk memodelkan perangkat lunak sehingga error atau kesalahan lain dapat terlihat dengan jelas. Oke, materi selanjutnya itu requirement reframe. Apa itu requirement? Requirement ini adalah sebuah gagasan yang menangkap tujuan dari sistem dan harus diwujudkan dalam sebuah software. Nah, sebuah gagasan ini berbentuk pernyataan tentang sistem yang diusulkan, yang disetujui semua stakeholder, agar masalah customer dapat dipecahkan secara baik. Output requirement ini bisa kita lihat pada slide, mulai dari business requirement yang terdiri dari business rules, kemudian business ini disimpan dalam bentuk vision and dokumen. Kemudian dari ini bisa dituliskan menjadi business requirement dan juga kemudian disimpan di dokumen. Nah, dari sini sistem requirement-nya sudah ditentukan, kemudian business rules dan quality attributes dan external interface-nya disatukan, kemudian menjadi functional requirement dan dimasukkan dalam bentuk software requirement specification. Kemudian level requirement yang pertama itu dimulai dari business need yang dikelola oleh manager, kemudian market need atau produk konsep yang dikelola oleh bagian marketing. Kemudian diwujudkan dalam business requirement. Nah, kemudian ini diolah lagi menjadi oleh business analysis dan user kemudian product manager sehingga bisa terbentuklah user requirement, kemudian diturunkan lagi menjadi functional requirement dan diimplementasikan oleh developer dan tester. Kemudian jenis requirement ini ada 2, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional yaitu kebutuhan yang proses mempelajari kebutuhan pemakai untuk dapat mendapatkan definisi kebutuhan sistem atau perangkat lunak. Sehingga pendefinisian layanan yang harus disediakan, bagaimana reaksi sistem terhadap input, dan apa yang harus dilakukan sistem pada situasi khusus. Nah, dilihatnya ini dari kacamata pengguna. Kemudian kebutuhan non fungsional yaitu adalah kendala pada pelayanan atau fungsi sistem, seperti kendala waktu, kendala contohnya ada kehandalan, waktu respon, dan kebutuhan storage. Nah, tipe-tipe kebutuhan non fungsional dapat dijabarkan sebagai gambar berikut ya. Ada product requirement, organizational requirement, external requirement, dan diturunkan dan lain sebagainya. Kemudian nanti misalnya dari saya tangkap lunak.
desain, definisi desain, dan ada sebagai proses ini tahapan untuk menjabarkan semua aspek desain perangkat lunak yang akan dibangun. Kemudian ada definisi desain sebagai model, yaitu memberikan sudut pandang yang bervariasi dalam melihat perangkat lunak. Nah, fokus dari desain ini adalah yang pertama desain abstrak, yaitu desain yang tinggi dan istilahnya masih dipikirkan dalam bahasa manusia, yaitu dalam bahasa Indonesia misalnya. Sehingga kemudian ada desain dan sebagainya, dan desain arsitektur, desain user interface, kemudian ada desain komponen dan desain prosedur atau kita yang akan digunakan. Nah, konsep dari desain perangkat lunak ini ada modularization, yaitu desain yang digunakan untuk perangkat lunak bisa dipecah ke dalam modul-modul yang lebih kecil. Kemudian ada abstraction, yaitu desain yang dibuat untuk fokus pada informasi yang relevan dengan tujuan tertentu, sehingga mengabaikan informasi yang lainnya. Kemudian ada encapsulation, yaitu memberikan akses kepada service dengan hanya menampilkan informasi yang esensial untuk dikeluarkan tanpa memperlihatkan bagaimana service ini dilakukan. Kemudian ada coupling, itu tergantungan antara dua lunak. Kemudian ada cohesion, yaitu menggambarkan sejauh mana tugas yang dilakukan oleh satu modul perangkat lunak terkait dengan satu sama lain. Kemudian selanjutnya ada separation of interface. Jadi itu memisahkan public interface dengan detail bagaimana tiap komponen ini diimplementasikan. Itu desain yang suatu software ini tidak lebih tidak kan. Ada completeness, yaitu desain yang dibuat untuk software yang tidak kurang, yaitu lengkap sesuai dengan kebutuhan. Materialnya adalah use case diagram. Sebelum itu ke UML dulu ya. UML atau singkatan dari Unified Modeling Language, ini adalah bahasa untuk memodelkan sistem pada area rekayasa perangkat lunak. Jadi bahasa itu kan untuk berkomunikasi. Jadi sesama pengembang rekayasa perangkat, sesama pengembang perangkat lunak bisa saling berkomunikasi dengan bahasa ini, yaitu Unified Modeling Language. Nah, dia UML ini terdiri dari banyak ya. Salah satunya adalah use case diagram. Use diagram ini diagram untuk menggambarkan apa kebutuhan fungsional dari solusi yang diharapkan dari sudut pandang user. Jadi fokusnya ke apa, bukan bagaimana. Nah, notasi-notasi dari use case diagram. Yang pertama ada use case. Use case ini adalah berbentuk oval yang menggambarkan kebutuhan fungsional dari sudut pandang aktor dengan menggunakan kata kerja. Kemudian ada aktor, itu berbentuk statement yang menggambarkan pengguna sistem dengan menggunakan kata benda. Selanjutnya ada asosiasi. Nah, asosiasi ini adalah asosiasi antar aktor ke use case ke use case, dan penyelesaian antar aktor dan penyelesaian antar use case. Nah, asosiasi ini berbentuk garis menggambarkan hubungan antar aktor dan use case yang memerlukan keterlibatan aktor baik aktif ataupun pasif. Nah, generalisasi berbentuk panel segitiga yang menggambarkan pewarisan antar aktor ataupun antar use case. Dan kalau antar use case, asosiasi antar use case ini digambarkan dengan satu notasi lain, yaitu include dan extend. Nah, include dan extend ini adalah include adalah satu use case yang harus dijalankan terlebih dahulu, kemudian extend adalah perluasan dari suatu use case. Kemudian ada sistem boundary box, ini opsional. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, di gambar use case ini bisa dilihat bahwa ada aktor web customer yang dinotasikan oleh gambar stickman ini yang mewarisi atau ada register customer yang mewarisi web customer. Jadi register customer dan use customer ini adalah bagian dari web customer. Kemudian sistemnya, sistem online shopping. Nah, ini adalah suatu use case view items, use case make purchase, use case checkout, dan use case client register.
Nah, use case checkout dan view items ini tidak bisa dilakukan kecuali harus ada make purchase dulu. Jadi misalnya kalau mau checkout harus make purchase dulu baru bisa checkout. Kemudian dihubungkan ke aktor-aktor yang berkepentingan lainnya. Nah, untuk menjabarkan use case, ini biasanya digunakan use case description. Case description ini berisi tentang use case-nya, skenario, triggering event, base description, aktor yang terkait, kemudian related use case, stakeholder-nya siapa aja, recommendation, terus post condition, terus flow of activities-nya bagaimana. Jadi lebih menjelaskan use case. Selanjutnya ada activity diagram, masih bagian dari UML. Activity diagram ini adalah diagram yang memberikan gambaran alur secara visual dari suatu aktivitas, baik itu dari aktivitas suatu sistem, proses bisnis, workflow, dan proses lainnya. Notasi pada activity diagram ini ada action atau activity node, kemudian ada initial atau final node, dan final node, kemudian ada decision and merge node, kemudian ada fork and join node, kemudian ada partition atau swim lanes. Nah, kita lihat saja di contohnya. Nah, ini adalah contoh activity diagram. Ini ada masing-masing swim lanes atau partisi. Menggambarkan aktor yang terlibat. Jadi ada aktor, visitor, dan karakter. Nah, ini inisial aspeknya, kemudian ke dokumen draft, kemudian aktivitas review draft, kemudian dokumen yang direview, kemudian di approve. Nah, ini ada decision, kalau approve atau not approve. Kalau approve, maka lanjut, kalau approve, maka dan bila approve, maka dokumen ini diserahkan ke owner dan kembali ke review yang kedua, review efektif. Kemudian apakah diperlukan perubahan? Jika diperlukan perubahan, maka akan kembali ke author untuk diubah. Nah, marginnya di sini. Kemudian apabila tidak ada yang perlu diubah, maka akan disimpan di archive, kemudian dokumen di archive, dan di ini final node-nya. Contoh lainnya ada pada proses order. Di sini ada initial state-nya dimulai dari requested order ke receive order. Nah, di sini mulai fungsi sistemnya. Kemudian ada decision, apakah ordernya diterima atau di reject. Kalau di reject langsung ke terakhir, langsung merge. Nah, di sini ada yang fork ya. Fork itu jadi menggambarkan aktivitas yang paralel. Jadi dari field order ini dibagi dua aktivitasnya secara paralel. Send invoice, kemudian set payment. Nah, yang kedua itu ada ship order. Nah, di sini ada join. Nah, join ini yang membedakan join dengan merge adalah join ini harus bareng hasilnya. Jadi jika keluar dari sini keluarnya lama, maka ini menunggu. Jadi harus keluarnya bareng dan ke close order. Oke, selanjutnya adalah diagram yang paling utama dalam UML, yaitu kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram yang menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek lain, beserta hubungan satu sama lain seperti permainan, warisan, asosiasi, dan lain-lain. Nah, kelas diagram ini, kelas ini adalah objek yang menggambarkan keadaan atau atribut properti dari suatu sistem. Nah, notasi kelas diagram ini ada kelasnya sendiri ya, dinotasikan dalam bentuk kotak yang berisikan nama kelas, atribut, dan metode-metode yang bisa kemudian ada referensi kelas,
relasi ini bisa berbentuk dependensi, generalisasi, ataupun asosiasi. Kemudian ada relasi khusus, yaitu relasi komposisi. Kita lihat saja. Jadi, kumpulan objek yang memiliki atribut, metode, hubungan, dan semantik yang sama. Kemudian relasi dependensi itu adalah relasi yang bergantung pada kelas lainnya karena keterikatan metode misalnya. Kemudian generalisasi itu kelas yang mewarisi kelas yang lain. Sehingga kelas tersebut dapat mempunyai atribut dan metode yang dapat ditemukan. Kemudian asosiasi yaitu kelas yang berkomunikasi satu sama lain. Nah, di sini juga bisa dimasukkan multiplicitas itu juga kardinalitas. Kemudian ada relasi agregasi, itu hubungan antara dua kelas, mana kelas yang satu merupakan bagian dari kelas yang lain dan diri sendiri. Buat komposisi itu khusus dari agregasi, di mana kelas yang menjadi part atau bagian berdasarkan dalam kelas. Nah, kemudian kalau kelas yang menjadi part ini jadi kelas account dan lain sebagainya, kelas payment dan lain sebagainya. Nah, kelas ini mempunyai atribut dan metode. Ini metodenya tidak dimasukkan. Nah, kelasnya disebutkan ini one atau zero. Contohnya adalah satu customer, maka 0 atau 1 web user. Relasi komposisi dan relasi asosiasi. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram ini adalah diagram yang menggambarkan skenario berdasarkan urutan waktu di mana satu use case menjadi satu sequence diagram. Nah, terdiri dari dimensi horizontal atau objek-objek dan dimensi vertikal atau waktu. Notasi dari sequence diagram ada aktor, objek, lifeline, activation, message, create, input, output atau return, destroy, loop, dan conditional. Nah, statement yaitu orang atau proses atau sistem eksternal yang ada objek. Objek ini objek yang berpartisipasi saluran dalam lifeline itu garis putus bawah kehidupan objek selama berpartisipasi. Kemudian ada aktivasi itu didefinisikan adalah putus yang mempunyai ke bawah, yaitu menandakan suatu objek mulai berpartisipasi aktif ke dalam sistem. Kemudian ada message ini adalah pesan yang dikirimkan dari objek ke objek lain. Kemudian ada create, yaitu suatu objek yang meng-create atau membuat objek lain. Kemudian ada input, yaitu menyatakan satu objek yang mengirim masukan ke objek yang lain. Kemudian ada return ini adalah hasil atau return dari message yang dikirimkan. Kemudian ada destroy ini adalah suatu objek yang mengakhiri hidup objek lain. Nah, biasanya ditempatkan jika ada create juga. Gitu. Jadi ada create, ada destroy. Kemudian ada loop ini perulangan ya. Kemudian conditional ini kayak alternatif kejadian yang ataupun if else.
else-nya gitu. Contohnya di sini ada sequence diagram Facebook user authentication. Jadi di sini dapat dilihat ada aktor, ada objek. Nah, ini adalah lifeline-nya yang putus. Kemudian ada activation-nya adalah ketika adanya kontak yang panjang yang ini yang putus ke bawah. Nah, kemudian misalnya si aktor ini mengirimkan message ke web browser, yaitu get FB resource. Kemudian si web browser melanjutkan message-nya yaitu FB access ke application. Kemudian dari sini di return HTTP redirect ke web browser. Nah, setelah itu web browser ini mengirim message authorize ke Facebook authorization server. Nah, setelah dikembalikan permission-nya, maka web browser mengirimkan permission form-nya ke aktor yang terlibat. Nah, proses itu terus berjalan. Nah, di sini ada alternatif skenario jika misalnya permission granted atau disetujui atau permission-nya ada, maka masuk ke FB authorization code ke application, kemudian lanjut mengirim message ke authorization server, kemudian diberi token ke application, kemudian selanjutnya di content server, kemudian dikembalikan, return ke web browser dan return ke aktor yang terlibat. Nah, apabila no permission, maka no authorization dan dikembalikannya FB resource not available. Gitu. Selanjutnya ada state diagram. State diagram ini adalah diagram untuk menggambarkan behavior atau perilaku yang yaitu perubahan dari suatu kelas berdasarkan event dan message yang dikirimkan dan diterima oleh kelas tersebut. Kemudian state diagram ini digunakan untuk menggambarkan perilaku tersebut yang ditipas dan ditentukan deskripsi secara rinci. Contohnya seperti ini, state-nya dia ada state new, state active, state close, dan state suspend ya. Jadi ini terhubung sebuah transisi atau bagi misalnya dari state-nya new, kemudian jika suspend request, maka user browser ini suspend. Kemudian begitu selanjutnya, jika misalnya dari suspend ini misalnya account-nya bisa di-resign, misalnya dilanjutkan. Kemudian berpindah lagi ke state active. Jadi dari state active ini maka jika diterima, maka akun ini dari keadaan dari state active masuk ke state close atau ke state atau masih close atau ditutup. Dan jika state close, maka itu adalah akhir dari state diagram ini. Itu contohnya di situ.
Kemudian ada komponen diagram. Komponen diagram ini adalah komponen diagram yang menunjukkan struktur dan hubungan antar komponen software termasuk perbedaan dari antara komponen, file-file yang ada versi dan menjelaskan organisasi dan hubungan di komponen. Nah, notasi komponen diagram pertama itu adalah package, yang kedua adalah komponennya, yang ketiga adalah planning, yang keempat adalah interface, yang kelima adalah link. Contoh. Nah, kotak yang keseluruhan besar ini disebut package ya, package store, package warehouse, dan package accounting. Nah, di dalam package ini ada komponen yang menyusun package store. Pertama ada komponen engine, kemudian ada komponen authentication yang menyusun package web store. Nah, interface ada dalam bentuk buku. Kemudian di sini ada port atau port. Ini yang dalam database terputus dengan ada panahnya, dan ada link yaitu gambar dari solid berwarna hitam ini yang menghubungkan antar komponen dan antar package dan port. Oke, selanjutnya ke deployment diagram atau deploy diagram. Deployment diagram ini adalah diagram yang menunjukkan tata letak sebuah sistem secara fisik, yaitu menampakkan bagian-bagian software yang berjalan pada bagian-bagian hardware yang digunakan untuk mengimplementasikan sebuah sistem dalam dan keterhubungan antar komponen-komponen hardware tersebut. Jadi kemudian notasi deployment diagram ini ada node dan ada connection atau asosiasinya. Saya lihat langsung pada contoh, itu ada ini secara fisik, yaitu ada personal komputer, ada server, kemudian di sini ada 4 server ya. Masing server ini menjalankan suatu web application dan suatu database. Yang paling kanan ini database Oracle 11j. Nah, kemudian masing-masing hardware ini, personal komputer kan ke komputer server ini ada hubungannya, yaitu dihubungkan dengan protokol HTTP, dan begitu pun seterusnya menghubungkan antar server dengan protokol-protokol yang lainnya. Selanjutnya ada entity relationship diagram atau bisa disingkat dengan ERD. ERD ini adalah diagram yang memodelkan konseptual untuk menggambarkan struktur logis dari database yang berbasis grafis. Jadi struktur logis yang ada pada database bisa dimodelkan bentuk grafis dengan ERD ini. Notasi-notasinya ada entitas, ada relasi, dan ada atribut. Nah, atribut ini terbagi menjadi 3 lagi, yaitu composite, multi-value, dan derived. Nah, ini adalah contoh ERD atau contoh entity relationship diagram. Entity dilambangkan dengan atau dinotasikan dengan simbol kotak seperti ini. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entity yang terlibat dalam database. Nah, setiap entity ini mempunyai atribut. Nah, atribut ini dilambangkan dalam bentuk oval seperti ini. Nah, atribut-atribut ini pun terbagi menjadi 3 lagi, yaitu ada atribut yang multi-value, dilambangkan dengan bentuk oval dan dalamnya ada oval lagi. Namun di sini dalam contoh ini tidak ada yang multi-value. Kemudian ada yang derived atau yang merupakan turunan dari atribut lain, misalnya umur, merupakan turunan dari atribut tanggal lahir. Kemudian di sini ada yang atribut relasinya.
Nah, relasi ini berbentuk belah ketupat. Nah, di relasi ini biasanya dilakukan juga ada kandidatnya, yaitu di sini misalnya ini, dan di sini lingkungan dan sebagainya untuk membentuk sebuah relasi dalam database. Terus ada user interface design. User interface design ini adalah user itu biasanya user sering menilai sistem ini dengan hanya dengan antarmuka saja daripada fungsinya. Nah, desain antarmuka ini harus berpusat pada pengguna. Antarmuka harus logis dan konsisten dan membantu pengguna pulih dari kesalahan yang mereka buat. Kemudian graphical user interface atau GUI. Sebagian besar pengguna sistem bisnis berinteraksi dengan sistem ini melalui antarmuka grafis, meskipun dalam beberapa kasus antarmuka berbasis teks yang lama masih tetap digunakan. Kemudian ada karakteristik, yaitu ada Windows, icon, menu, pointing, dan grafis. Nah, Windows ini tuh jika kalian bisa lihat di layar-layar, misalnya kalian membuka dokumen Word misalnya, nah itu kan ada satu Windows gitu. Nah, jika kalian membuka beberapa dokumen Word, maka yang dibuka beberapa Windows gitu. Jadi bisa secara simultan, jadi bisa secara bersama-sama langsung gitu. Kemudian ada icon. Nah, icon ini misalnya gambar yang menunjukkan suatu fungsi tertentu. Misalnya gambar pendel misalnya itu digunakan untuk menulis misalnya kayak seperti itu. Ataupun gambar huruf A kapital yang digunakan untuk membesarkan font misalnya seperti itu. Kemudian ada menu. Nah, itu adalah menu yang biasanya ditempatkan di bagian atas aplikasi gitu. Jadi user dapat memilih menu yang sesuai ataupun yang mereka butuhkan. Kemudian pointing, yaitu pointer berupa mouse, bisa berupa, kalau dulu misalnya mouse yang trackball, terus trackpad dan lain sebagainya. Kemudian ada grafik, ini berbentuk gambar yang yang membuat graphical user interface ini menjadi lebih menarik. Kemudian ada UI design principle. Yang pertama ada user familiarity. User familiarity ini adalah antarmuka harus menggunakan istilah dan konsep yang diambil dari pengalaman orang-orang yang akan menggunakan sebagian besar sistem. Jadi, supaya orang-orang lebih familiar dengan aplikasi yang dibuat, maka UI yang dibuat itu harus user familiarity. Kemudian ada konsistensi, yaitu antarmuka harus konsisten. Dan jika memungkinkan, operasi yang sebanding harus diaktifkan dengan cara yang sama. Kemudian ada minimal surprise, jadi antarmuka atau user interface yang dibuat seharusnya tidak pernah membuat pengguna terkejut akan perilaku sistem. Kemudian ada recoverability. Recoverability ini adalah maksudnya antarmuka harus mencakup mekanisme untuk memungkinkan pengguna pulih dari kesalahan yang dibuatnya. Kemudian ada user guidance, yaitu antarmuka harus memberikan umpan balik yang berarti ketika kesalahan terjadi dan antarmuka ini harus bisa menyediakan fasilitas bantuan pengguna yang tanpa konteks. Kemudian sistem diversity, yaitu antarmuka harus menyediakan fasilitas interaksi dengan berbagai jenis pengguna sistem. Selanjutnya ada user interaction style. Berinteraksi dalam aplikasi ini dalam beberapa cara. Yang pertama ini ada manipulasi langsung, misalnya pada game ataupun pada aplikasi pengeditan foto misalnya. Kemudian ada pilihan menu yang sebagian besar aplikasi menggunakan ini ya, pemilihan menu, dan pengisian formulir seperti formulir yang ada untuk penginputan data misalnya.
Kemudian ada bahasa perintah atau bahasa command ya, biasanya lebih powerful namun lebih sulit digunakan. Kemudian ada bahasa alami. Bahasa alami adalah bahasa yang natural language atau bahasa yang digunakan secara natural. Kemudian ada information presentation. Nah, information presentation ini dalam user interface ini harus dapat disajikan secara langsung, misalnya teks dalam pengolah kata, atau dapat diubah dalam beberapa cara untuk presentasi, misalnya ke dalam bentuk grafis. Kemudian ada data visualization. Nah, data visualization ini kan berkaitan dengan teknik untuk menampilkan informasi dalam jumlah besar. Visualisasi dapat mengungkapkan hubungan antara entitas dan tren dalam data yang ada. Jadi daripada menampilkan data yang banyak, misalnya dalam database ada 1000 data misalnya. Nah, data visualization ini dapat membantu untuk hanya melihat garis besarnya saja ataupun hanya melihat trennya saja yang ada dalam data yang ada. Kemudian elemen selanjutnya dalam UI yaitu color display. Yang perlu diperhatikan adalah warna dapat menambah dimensi ekstra ke antar muka atau user interface dan dapat membantu pengguna memahami struktur informasi yang kompleks. Kemudian warna harus digunakan hemat dan konsisten. Kemudian dalam user interface ini harus mendukung user support berupa panduan pengguna yang mencakup semua fasilitas sistem untuk mendukung pengguna termasuk bantuan online, pesan kesalahan, manual, dan lain sebagainya. Dan sistem panduan pengguna harus terintegrasi dengan antar muka pengguna untuk membantu pengguna ketika mereka membutuhkan informasi tentang sistem atau ketika mereka membuat beberapa jenis kesalahan. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah user documentation, yaitu selain informasi langsung yang dari aplikasi, dokumentasi user juga harus dilengkapi dengan sistem. Dokumentasi ini harus dirancang untuk berbagai pengguna, mulai dari yang tidak berpengalaman sampai ke yang berpengalaman. Selain manual, dokumentasi lain yang mudah digunakan adalah kartu referensi, sehingga cepat dapat disediakan. Kemudian ada dokumen type, ya, dokumentasi tadi dapat berupa dokumen-dokumen sebagai berikut. Itu ada deskripsi fungsional, dan ada panduan pengantar, dan panduan referensi sistem, panduan instalasi sistem ya untuk menginstalasi sistemnya, dan ada panduan administrator sistem untuk administrator sistem juga. Kemudian user interface evolution. Nah, berupa tim desain user interface harus untuk memperbaiki kesesuaiannya. Otis sekarang sangat mahal dan praktis untuk banyak sistem. Jadi datanya supaya terbuka, evaluasi dan spesifikasi. Sekian rangkuman materi dari semester 6 ini dari mata kuliah analisis dan perancang sistem berbasis objek. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan ataupun kekeliruan dalam video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.